Yang berpura-pura atau berlaku layaknya Israel. Mereka mencoba menggagalkan aksi solidaritas kita. Hari ini dari tadi kita bicara baik-baik, tapi tiba-tiba ada segelintir yang mencoba menggagalkan aksi ini. Gugurnya 3 prajurit kita harus menjadi momentum persatuan nasional, persatuan seluruh bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia. Karena itu, situasi darurat perang adalah situasi yang tidak biasa. Karena itu, jangan pernah coba-coba mendekati persoalan ini dengan prosedur biasa. Bapak Ibu, kita aksis Indonesia, Pak. Makanya jangan diprovokasi. Ya, dari tadi aman aja. Saya sudah izin. Ngomong di sana aja, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah hari di mana kita mempertaruhkan kemanusiaan kita. Hari ini adalah hari di mana kita juga mempertaruhkan nasionalisme kita. Ketika 3 prajurit TNI gugur, ya karena ditembak, dimortir oleh Israel, dijebak dengan ranjau-ranjau, maka ini harus jadi momentum kita bersama. Momentum kita bersama membangun persatuan nasional dan juga menggalang solidaritas internasional. Hari ini, hari di mana alarm telah berbunyi. Indonesia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Tidak bisa lagi tidak tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mental kita haruslah mental yang sama-sama menjaga kehormatan dan martabat bangsa. 3 prajurit gugur adalah nyawa. 1 nyawa punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. 3 prajurit gugur telah menjadi kusuma bangsa, telah menjadi penyambung serasa senasib dengan seluruh bangsa-bangsa terjajah, bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Solidaritas internasional akan menggema di seluruh dunia, termasuk di Jakarta. Maka siapapun yang mencoba menghalanginya bisa kita samakan dengan antek-antek Zionisme. Setuju? Setuju! 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 Bapak Ibu, rekam wajahnya sebagaimana wajah saya juga rekam. Kita akan lihat mana wajah-wajah yang bersolidaritas dengan kemanusiaan, dengan genosida di Palestina, atau wajah-wajah yang menunjukkan karakter melayani penguasa-penguasa zalim. Bapak Ibu, Bapak Ibu, berkali-kali kita aksi, berkali-kali kita bersama bersolidaritas. Tidak sedikit aparat yang berkomunikasi dengan kita. Bukan hari ini saja, berkali-kali. Karena itu, tampillah layaknya sebagai manusia. Kita hormati setiap aparat dalam tugasnya. Tapi kita juga sebagai anak bangsa akan terus setia menjalankan tugas kemanusiaan kita. Setuju? Setuju? Kali wajah saya kenal siapa saya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini harus jadi momentum solidaritas internasional. Ini harus jadi momentum solidaritas nasional. Persatuan nasional bangsa harus kita galang. Dari semua elemen, dari semua kelompok, dari semua kalangan.
Apakah dia tentara? Apakah dia polisi? Apakah dia dokter? Apakah dia jurnalis? Semua menjalankan tugas dan fungsinya. Tapi kita diikat oleh satu hal. Kita adalah manusia. Manusia yang tidak bisa diam. Jika ada kezoliman, menindas kita bersama. Kezoliman, apapun dia, dimanapun dia terjadi, adalah musuh kita bersama. Musuh kemanusiaan. Apakah itu terjadi di kawasan Palestina? Apakah itu terjadi di Lebanon? Apakah itu terjadi di Irak? Apakah itu terjadi di Yaman? Semua kezaliman adalah musuh kita bersama. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada peran, tidak ada profesi manapun yang berhak berdiri arogan di atas kemanusiaan. Tidak ada. Tidak ada satu profesi manapun yang boleh berdiri mengangkangi kemanusiaan. Bapak Ibu, semua kita adalah manusia yang sama. Moralitas kita, moralitas universal. Keyakinan kita, peradaban ini harus dibangun dengan tertib, tanpa adanya penjajahan. Sebagaimana konstitusi kita mengamanatkan, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita berdiri di sini menjalankan mandat konstitusi, memastikan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini boleh mengangkangi prinsip-prinsip universal, penghargaan terhadap kemanusiaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Karena itu Bapak Ibu, solidaritas ini adalah solidaritas semesta. Solidaritas yang melampaui semua sekat, melampaui semua perbedaan, melampaui semua batas-batas negara. Solidaritas kita, solidaritas universal. Lawan imperialisme. Mampus Amerika, mampus Israel. 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 Stop genosida. Stop genocide in Palestine. Bapak Ibu, bagi yang mau orasi, bagi yang mau membaca puisi, bagi yang mau berbagi, silakan. Gugurnya 3 prajurit kita, patriot bangsa, dibunuh oleh Israel di Lebanon, harus menjadi momentum solidaritas kita bersama. Kita tidak ingin arogansi Israel merajalela seenaknya, membunuh siapapun, mengangkangi semua hukum-hukum internasional. Karena itu, edukasi publik, pendidikan publik, diskursus kemanusiaan harus terus dikumandangkan agar kezoliman tidak berlaku seenaknya di muka bumi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, bangsa ini lahir dengan nama kehormatan. Bangsa ini memiliki simbol yang namanya merdeka atau mati. Kata merdeka atau mati karena ada yang mau menumpahkan darahnya untuk kehormatan bangsa dan negara. Hari ini kita membuat sebuah negara yang namanya NKRI, membuat aturan-aturan di dalamnya yang tidak pantas, membuat halangan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kehormatan. Apalagi ada TNI yang ketika dia masuk ada tulisan kehormatan segala-galanya. Makanya kita datang ke sini
sebagai elemen, bukan membawa massa, membawa sikap. Silakan apapun yang ingin mensikapi sikap kita akan hadapi dengan sikap. Apapun yang ingin menghadapi bahwa negeri ini, TNI ini, rumah Indonesia. Kehormatan ini akan kita jaga di tempat ini dengan senang hati. Bapak pikir tiga antara itu gak punya keluarga? Siapapun yang mengatasnamakan aparat, siapapun yang mengatasnamakan rakyat, siapapun yang mengatasnamakan apapun, kita siap berhadapan-hadapan. No problem untuk kita berhadapan dengan hal itu. Iya, saya udah bilang. Karena itu kita sebutkan dengan kita mampus Amerika, Mampus Amerika, mampus Israel, mampus Israel. mampus Israel, mampus Amerika, mampus Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak pidato kita sedang menjalankan kehormatan dan kedaulatan bangsa kita. TNI kita sudah dibunuh oleh Zionisme Israel. Pemerintah kita sampai tidak berani mengutuk, hanya mengatakan bahwa dia korban pembunuhan, tapi siapa pembunuhnya tidak berani disebutkan. Kenapa? Karena pemerintah kita sudah terikat, sudah kita kedaulatannya oleh DOB, oleh presiden kita. Jadi kita menolak. Harusnya aparat hanya menjaga keamanan, bukan mengganggu demo kita. Kita demo damai. Tahukah Anda peperangan yang terjadi sekarang ini? Iran dan Amerika karena diamnya kita. Jadi kalau terjadi peperangan itu karena kemarahan masyarakat dunia, dan kemarahan Iran tidak ada yang berani bangkit. Dia berani bangkit melawan superpower dunia, melawan segala konspirasi, dan ingin supaya tidak ada yang berani bangkit untuk melawan Zionisme Israel yang kaki tangannya begitu kuat di Indonesia. Termasuk presiden kita sudah masuk perangkap, menteri luar negeri kita masuk perangkap, ketua HAM kita masuk perangkap. Jadi Anda jangan berbicara tentang nilai hukum. Orang mereka sendiri tidak menghargai hukum. Apakah Indonesia mengutuk dan menyeret mereka ke dunia internasional yang telah membunuh prajurit kita? Itu yang ditanyakan kepada hati nurani Bapak. Saya tersinggung karena Bapak tadi, yuk kita makan. Anda begitu rendah jadi entel. Belajar lagi jadi entel yang cerdas. Bukan begitu caranya Anda. Baik kita makan, kita bukan demo nasi bungkus seperti orang lain. Ini adalah kemarahan rakyat. Anda harus tahu, mampus Amerika, Mampus Amerika, mampus Israel, mampus Israel, mampus para pengikutnya, mampus para pengikutnya. jayalah Indonesia, Jayalah Indonesia, berdaulatlah Indonesia. berdaulat Indonesia. Kita adalah bangsa dalam undang-undang menolak seluruh penjajahan di atas muka bumi. Ketika kita menolak, bukan hanya bersuara lembut, tapi ada saatnya bersuara keras. Di hadapan apa? Di hadapan penguasa mustakbirin dunia. Abdul jihad kalimati haqqin indah sultanin jair, kata Rasulullah. Kalimat yang paling hak, yang paling benar adalah mengucapkan kalimat